Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Hari ini kita mendengarkan paparan tentang budaya baik dari Ibu MDK sebagai CGP. Semoga apa yang disampaikan kita bisa contoh, kita terapkan di sekolah kita nanti. Kalau yang ingin bertanya silahkan nanti tanya aja, tidak perlu malu-malu atau ragu-ragu. Semoga apa yang disampaikan nanti itu bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehat dan berkahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama pada acara kami berdua, saya dan Bu Ari, Enrika Badriani dan Aizatul Diana dalam aksi nyata modul 1.4. Salawat dan salam tahukah kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Bapak, Ibu, guru sekalian yang tercinta, terima kasih atas kehadirannya, kesediaannya untuk mengikuti kegiatan kami pada hari ini. Hari ini kita akan kami akan melakukan diseminasi dalam aksi nyata dalam bentuk diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, seperti yang sebelumnya telah kami sampaikan dalam program pembahasan visi guru penggerak, ini juga dalam wacana untuk menjalankan visi sekolah yang sudah kita sepakati, dan kebetulan kemarin visi sekolahnya tidak ada perubahan ya di sekolah kita. Nah, ini jalan mewujudkan sekolah sesuai dengan impian dan keinginan kita semua bersama-sama. Dan di sini budaya positif kita memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi diri secara aman dan nyaman, sehingga kita sebagai guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Nah, dengan budaya positif yang berlandaskan kebajikan universal. Apa sih yang akan kita pelajari? Yang kita lanjutkan. Pada kesempatan ini, budaya positif Bapak Ibu akan sebenarnya tidak bermaksud untuk mengajari, tapi kami menginformasikan apa pemahaman yang kami dapat selama mempelajari modul 1 di pendidikan calon guru penggerak. Di sini kami akan mencoba memberikan pemahaman kami tentang konsep budaya disiplin dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Dengan menyusun strategi yang efektif, kita dapat mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter positif. Nah, budaya positif di sini nanti akan terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama disiplin positif,
teori motivasi hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas yang nanti akan saya bawakan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu atau semuanya sudah pernah memahami ini karena memang ada juga di PMM ya, dari PMM. Tapi yuk kita sama-sama melihat dari point of view kami yang sudah menjalaninya dalam pendidikan calon guru penggerak. Yuk kita masuk ke disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Nah, sebelum kita masuk ke disiplin positif, pemahaman ini untuk mengubah paradigma konsepsi kita tentang makna kontrol kita sebagai guru di sekolah. Kita tuh pertama itu kita membayangkan bahwa guru mengontrol siswa. Nah, kita lihat lagi nih ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Keempat, paradigma ini, konsep ini memang sudah kita mau nggak mau pasti kita jalani sebelumnya. Nah, dengan pemahaman-pemahaman yang akan Bapak Ibu terima hari ini, kami berharap ada perubahan paradigma tersebut, bahwa guru bukan pengontrol siswa. Guru tidak dapat memberikan, bukan guru, maksudnya kita tidak bisa menghukum siswa atau memberikan penghargaan siswa yang pada akhirnya akan berarti penghukuman buat mereka juga. Semuanya kita akan lakukan untuk proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Di mana posisi kita, bagaimana tindakan kita. Oke, selanjutnya disiplin positif. Nah, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, selama ini kita mendisiplinkan anak-anak, biasanya kalau anak-anak sudah tertib, sudah rapi, sudah disiplin. Tapi biasanya mereka disiplin kalau ada kita. Ganti aja gurunya, berubah anak-anaknya. Terus gurunya nggak ada, kita keluar sebentar, berubah kelasnya. Nah, itu proses disiplinnya masih disiplin yang bersifat eksternal. Nah, jadi ada yang eksternal, ada yang internal. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan disiplin tetapi positif yang bisa mereka sikapi dimanapun mereka berada dengan siapapun mereka. Jadi menjadi budaya positif bagi para murid kita. Selanjutnya, disiplin positif ini digunakan untuk disiplin positif ini akan berguna untuk nilai-nilai kebajikan, penerapan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan seperti Bapak Ibu lihat ada banyak: peduli, rajin, integritas, rasa hormat, terus terangan sampai ke pengertian. Tetapi ada beberapa konsep dari nilai kebajikan yang bersifat universal yang diterima oleh seluruh dunia, dan di Indonesia ada konsep yang dipakai pada saat ini yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi kita di sekolah dalam pendidikan nilai kebajikan dirangkum menjadi 6 profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, dari 6 profil biar nggak tegang-tegang amat, nyanyi sebentar yuk. Kita nyanyi profil pelajar Pancasila. Nah, yuk Bu Wit, salam dipimpin. Terima kasih Bu Wit. Kan mulai 15. Pakai gaya nggak? Pakai dong. Pakai dong. Pakai dong.
Ya. Yuk, mulai 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Aku juga kreatif. Dia tuh kreatif. Coba saya Kreatif. saya nggak kelihatan. Tadi yang mandiri sih begini. Mandiri apa tadi berarti? Tadi lupa. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bu Widya. Oke, jadi di sekolah di Indonesia, disiplin positifnya dalam penerapan nilai-nilai kebajikan yang sudah terangkum di dalam profil pelajar Pancasila. Itu. Oke. Selanjutnya. Nah, yang kedua, motivasi perilaku manusia. Seperti yang sebelumnya, disiplin anak-anak siswa-siswi kita, disiplin siswa-siswi kita itu masih atas motivasi atau dorongan dari luar. Apa sih motivasi? Motivasi itu merupakan hal-hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuannya. Gitu. Jadi motivasi anak-anak dalam disiplin, ternyata anaknya udah disiplin, tetapi motivasinya atas dasar ya ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Nah, untuk imbalan atau penghargaan dari orang lain, seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Kedua motivasi ini itu adalah motivasi eksternal dari luar. Nah, anak-anak kita pasti tahu ini dan kita pun bertingkah mengontrol seperti ini. Kita selalu memberikan pujian. Aduh, anak soleh, anak pintar, anak ini. Tahu kita memberikan reward. Secara tak sadar, ketika kita memberikan reward itu adalah penghukuman buat mereka. Karena ketika mereka akan melakukan sesuatu atas dasar pengen reward, pengen hadiah. Jadi kalau nggak ada hadiah, nggak ada itu, emang gue pikirin tuh. Nah, jadi kedua motivasi ini sebelumnya memang kita lakukan dan anak-anak kita lah tercipta seperti itu disiplin. Makanya kita suka heran, kok kalau di kelas disiplin ya tiba-tiba dapat berita dari luar, kenapa begitu? Nah, ternyata disiplin kalau ada kita, Bu, salam. Kalau di luar ketemu orang lain, orang tua yang lain, cuek aja. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah, motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Nah, dengan perubahan paradigma ini kita harapkan kita dapat menciptakan motivasi yang dari dalam sendiri,
dari kesadaran, istilahnya kesadaran diri lah. Aku pengen pinter karena aku pengen jadi sesuatu nantinya. Begitu. Jadi kita belajar ini bukan lagi untuk mendisiplinkan anak karena takut sama kita, tapi karena kesadarannya mereka. Jadi mereka ada di kelas, kita bisa tinggalkan, mereka akan tetap tertib karena apa? Dengan keyakinan mereka. Dengan tertib, belajar jadi lebih tenang. Dengan tertib, mereka jadi lebih nyaman di kelas. Seperti itu. Oke, next. Nah, seperti yang tadi, dihukum karena penghargaan. Nah, seperti yang saya bicarakan sebelumnya, bahwa kadang-kadang penghargaan itu menjadi hukuman bagi anak-anak kita. Karena ketika kita memberikan penghargaan, kita memberikan pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Maksudnya, jadi kalau itu tadi, jadi mereka melakukan sesuatu karena ada imbalan, karena ada bayaran. Kemudian ada penghargaan tidak efektif. Ya, dihukum karena penghargaan, membuat penghargaan tidak efektif lagi. Kalau dia semakin besar, imbalan yang kita kasih 1 buah beng-beng, kalau sudah besar, buat apa beng-beng? Buat apa stiker? Nggak ngaruh lagi, ngumpulin stiker buat apa? Itu buat anak-anak kelas TK atau kelas kecil. Kalau kelas besar, sudah tidak berarti lagi, sudah meaningless. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Sadar nggak waktu kita kasih penghargaan, kita menyakiti anak lain. Biasanya yang menonjol dia lagi. Yang lain sudahlah, patah semangat. Dan jadi sama gurunya yang disayang dia aja. Guru mah nggak mau dengerin aku. Nah seperti itu, karena apa? Atau yang dipilih dia lagi. Bu guru mah favoritnya dia, yang dikasih dia terus. Nah itu adalah penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika mereka melakukan sesuatu karena penghargaan, yaitu kembali lagi, tidak ada penghargaan, tidak akan mereka lakukan. Tidak ada motivasi dari diri mereka. Gak di rumah, gak di sekolah, pasti terjadi seperti itu. Nah yang kelima, penghargaan menghukum. Nah apabila kita lakukan ini, kembali lagi, kita bukannya memberi penghargaan ke anak, tapi malah kita menghukum mereka. Karena mereka melakukan suatu kebajikan, tapi karena sesuatu, bukan karena dirinya. Nah itulah yang disebut dihukum karena penghargaan. Next. Selanjutnya. Nah oleh karena itu terbentuklah yang namanya keyakinan kelas. Bagaimana kita menciptakan disiplin positif di dalam kelas kita dengan membuat keyakinan kelas. Sebelumnya kita cuma sampai level kesepakatan kelas ya. Pasti semua kelas punya kesepakatan kelas. Ya, dari peraturan yang kita buat bersama anak-anak dengan kesepakatan anak-anak dan sanksinya pun, konsekuensinya pun anak-anak yang pilih. Nah itu baru sampai level kesepakatan kelas ternyata. Sekarang kita akan membentuk yang namanya keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Dengan keyakinan kelas ini bisa mencakup segala sesuatunya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini kita bentuk
sesudah kita membuat kesepakatan kelas. Jadi nanti ada tahapan-tahapannya. Jadi kita minta anak-anak gimana menurut kalian kondisi belajar yang kalian inginkan dalam kelas? Pasti akan ada muncul satu-satu. Tertib bu, bersih bu, nyaman, aman, nggak bohong bu, nggak ngata-ngatain nama bapak bu. Nah itu apa? Kita tampung semuanya. Tampung jadi satu. Kemudian nanti kita akan buat kalimat positifnya. Karena kita berusaha memberikan hal-hal positif kepada anak, kita usahakan tidak memberikan dengan kalimat negatif. Otomatis ya udah jadi naluri anak-anak, udah kodratnya yang namanya kata jangan, kata-kata negatif, larangan itu akan dilakukan sebaliknya. Tapi ketika kita memberikan dengan hal positif, insya Allah mereka akan lebih positif lagi. Itu udah kodratnya anak-anak dari lahir. Kayak kita aja dibilang jangan, kita malah kepo, ya kan? Kita malah kepo, malah pengen tahu kenapa dilarang, kenapa begini. Nah itu ini anak-anak. Jadi kita buat dengan kalimat positif. Dari situ kita akan saring mana dari kesepakatan yang telah kita saring itu dibuat kalimat positif itu yang bisa menjadikan satu. Jadi satu, misalnya kita nggak punya contohnya, nah contoh keyakinan kelas. Nah ini di kelas 1 contohnya setiap anggota kelas perlu belajar. Nah dari perlu belajar ini kan berarti nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang nyontek, gitu, ya kan? Jadi cuma ini aja, setiap anggota kelas perlu senang. Jadi nggak ada yang ngeledekin, nggak ada yang ngatain. Kenapa? Kalau dikatain kan sedih. Gitu. Jadi semuanya harus senang, harus happy. Kalau dia jahil, kan nanti dia dimarahin. Dia nggak senang deh kalau dimarahin. Sehingga setiap anggota perlu melakukan tugas. Setiap anggota melakukan tugas, berarti nanti yang PR atau tugas belum selesai, yang melambat sambil ngobrol, tidak menjalani keyakinan kelas yang ini. Semua anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, berarti dia melanggar. Gitu. Nanti kita kembalikan lagi. Nanti ada caranya. Bagaimana caranya supaya anak kembali lagi? Oh, aku melanggar keyakinan kelasku. Dia sadar sendiri. Kita nggak perlu menghukum. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Ana. Selanjutnya untuk kelas 5 juga begitu. Selalu bersifat positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, bisa melakukan sesuatu. Jadi jangan ini benar nggak ya, dia harus berusaha dulu. Karena kelas 5 levelnya berbeda ya. Jadi nggak harus sama. Di tiap tingkatan itu pasti berbeda-beda. Tergantung kebutuhan kelasnya. Karena dalam membuat keyakinan kelas ini, kita akan melihat kebutuhan anak-anaknya. Jadi percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah ini contohnya nggak ngatain nama-nama bapak. Biasanya ya kalau dari kelas 5 tuh lagi in yang ngatain nama-nama bapak, atau ngatain fisik, atau minjem yang sudah serasa miliknya, balikinnya main lempar aja. Nah ini anak kelas 5. Jadi dengan percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya tuh udah tercakup semuanya. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Kalau peraturan kelas biasanya kan makin lama makin banyak. Nah, ini keyakinan kelas aja. Berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Dengan 6 keyakinan kelas ini, insya Allah anak-anak bisa menjalankan disiplin positif dan mereka juga bisa menghafalnya. Nggak banyak-banyak, mereka bisa paham. Oke. Nah, untuk menjalankan ini semua, kita perlu tahu posisi kita. Ini kan untuk anak-anak ini semua. Kita perlu tahu posisi kita perlu tahu bagaimana kita bertindak. Kita juga harus tahu gimana nih anak-anak, kita harus bisa baca anak-anak kayak seperti apa. Nah, selanjutnya nanti akan dibahas oleh Ibu Aizah Tujiana. Senopati On fire.
tapi disambungin dari huruf terakhir. Ya, gitu ya. Nah, pokoknya ke siapa pokoknya gitu ya. Sini ke kanan. Nah, boleh. Jadi kalau saya bilang saya memberikan gitu, nanti misalkan memberikan buku, belakang buku kan, berarti begitu misalnya saya minta budai, nanti budai bilang saya akan memberikan uang, nanti belakangnya huruf G cari huruf G gitu, oke? Ya, kata aja kata, oke? Makanya huruf terakhir kata. Pokoknya kata aja, apa aja. Oke, siap ya? Baik, saya akan mulai. Saya akan memberikan kucing kepada Ibu Dewi. Indah sekali. Kucing. Saya akan memberikan kucing kepada Ibu Dewi. Gigi. Saya akan memberikan gula kepada Rika. Saya akan memberikan anggur kepada Pak Firdaus. Saya akan memberikan racun kepada Bu Anggun. Saya akan memberikan nangka yang manis sama Bu Widya. Jadi gimana nih? Manis apa? Manis. Nangka. Pakai nangka yang manis. Manis. Satu kata apa banyak kata sih sebenarnya? Saya akan memberikan susu kepada Bu Rai. Oh iya, saya akan memberikan uang yang banyak untuk Bu Yuni. Uangnya saya berikan kambing dah. Kambing ini. Oke, tepuk tangan kita senang. Terima kasih. Bukan indah, tiba-tiba saya bilang putih indah. Oh, maaf ya Ibu Dewi ya. Baik. Gua manisin racunnya. Selanjutnya kita akan bahas setelah tadi sama Bu Rika sudah bahas tentang keyakinan kelas, terus harapan, motivasi, yaitu kita akan dari ini semua apa sih sebenarnya yang dibutuhkan. Ini kebutuhan-kebutuhan yang di kebutuhan peserta didik. Sebenarnya bukan kebutuhan peserta didik aja ya, manusia. Tapi kan karena kita ada di lingkungan sekolah nih, salah satunya kita akan bahas yang pertama tentang kebutuhan bertahan hidup. Setiap manusia pasti butuh bertahan hidup. Untuk hidup kita butuh makan, butuh berumah-rumah, terus berkeluarga gitu ya, untuk meneruskan generasi kita gitu kan. Itu salah satu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Itu ya, cinta dan kasih sayang. Kita butuh, pakai tadi ada keluarga, itu ya. Kita ada suami, butuh gak suami? Butuh. Nggak mungkin kita ada suami. Iya, kita semuanya pakai pasti akan berusaha ya, nggak jujur. Nggak gitu maksudnya. Pasti akan mencari gitu kan kebutuhan biologis kita gitu. Nah dari sini ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan seseorang. Jadi ini di siswa juga ada, mereka juga butuh. Namanya mereka manusia ya, penguasaan. Yang keempat ada kebutuhan kebebasan. Mereka bebas memilih. Kayak misalkan mereka mau nggak dipaksa. Lu saya nggak suka gambar, saya sukanya mewarnai. Ya udah, gitu. Itu kan kebebasan anak. Ya, kebutuhan kesenangan sama juga untuk merasa senang. Ketika mereka bebas melakukan, mereka akan merasa senang biasanya. Nah di sini ada, kalau ada salah cerita, Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan, yang ramai kendaraan.
Tinggal ya menurut guru Bu Andi bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan bingung ngapain sih lari mulu gitu ya. Nah, identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti ini ya, kita jawab sama-sama. Yang pertama misalnya nih, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira kebutuhan apa yang kasih sayang. Di sini ya, kasih sayang. Yang kedua, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan ya. Dia berpuasa ya, gurunya ikutin dia. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa? Aku senang apa bebas? Bebasan. Di sini aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, itu kesenangan. Ini kesenangan. Iya. Jadi ada kebutuhan hidup. Jadi kalau di anak-anak jangan bilang, kamu udah ikut peraturan tadi ya kita ngomongin. Ternyata memang sifatnya anak saya seperti itu. Dijangankan anak TK ya diceritain, jadi anak SD pun juga kayak gitu, ya kan? Selanjutnya, nah dari tadi kebutuhan dasar kita punya posisi kontrol kita. Karena kalau gitu ada, kamu susah banget diatur kadang gitu ya. Tapi ternyata seharusnya kita punya yang namanya posisi kontrol untuk diri kita. Di sini ada 5 posisi kontrol yang ini wajib atau yang harus kita tanamkan sebenarnya dalam diri kita semuanya. Yang di sini nih. Ada yang pertama hukum. Nah ini nih maksudnya ada macam-macam, tapi ada nanti satu yang harusnya kita sudah sampai di sana. Biasanya kita tuh masih posisi kita tuh ada mau hukum kayak gini. Patuhi aturan saya atau awas ya, gitu awas ya. Nah itu kita termasuk orang dengan posisi kontrol penghukum. Terus kamu selalu saja salah, selalu 4L gitu kan, selalu terakhir. Terus guru itu bisa nantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, itu caranya kita. Pokoknya ikutin cara saya. Nih hukuman, ada hukuman, peraturan kayak gini, hukumannya ini dia yang bikin, gurunya yang bikin. Nah itu salah satu posisi kontrol seorang pendidik yang menghukum. Yang kedua ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah ini juga sering kita gitu ya, ibu sangat kecewa sekali. Padahal kayak kita rasa kita udah gak menghukum nih, udah mulai enak gitu ya. Ternyata kita masih di sekali kayak gini, pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah sering kan ngomong gitu, ya kan? Kita tuh ternyata itu masih belum positif gitu. Terus berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya, kita ngingetin lagi, itu juga masih belum positif. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu juga sering kita ngomongin. Kayaknya kita ngomong itu, ternyata kalimat-kalimat ini yang membuat anaknya itu merasa bersalah gitu. Nah, posisi yang ketiga ada posisi menjadi teman. Nah ini juga, ini udah mulai nih, kita banyak ya, kita udah biasa sama anak-anak bercanda gitu. Ayo bantulah demi bapak ya, anak-anak tolong bantu ya gitu ya. Itu kayak kita sama teman. Terus ada juga kalimat, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini gitu. Kalau nggak nanti deh, nggak apa-apa, nanti ibu bantuin, nanti ibu beresin, nggak apa-apa, nanti ibu bantuin yang punya gitu. Ternyata tuh itu kayak kalimat teman. Ternyata itu masih belum bisa untuk menumbuhkan budaya positif. Karena anak masih udah gampang udah kayak teman akhirnya. Kadang akhirnya menjadi kayak apa? Songong gitu ya, kayak gitu, kurang sopan. Kelihatannya asik gitu. Yang keempat ya, dimulai ya, udah mulai fokus nih, apa? Pemantau. Kalau kita nanya, emang peraturannya apa sih? Coba kamu pikir gitu kan. Terus apa yang perlu kamu lakukan gitu? Sanksinya, konsekuensinya apa?
Nah yang kelima nih, posisi yang harusnya sudah kita mulai biasakan, yaitu posisi manajer. Di mana posisi ini, contohnya misalnya apa yang kita yakini, kan tadi kita udah bikin keyakinan keras. Terus kita kalau ada anak bersalah tinggal balikin lagi. Ayo, keyakinan keras kita apa? Gitu. Kan keyakinan keras tidak ada konsekuensi ya. Kita cuma bikin kalimat positif tanpa konsekuensi. Jadi tinggal turutin aja. Nah, udah bener loh. Jadi itu biar itu terus menjadi budayaan untuk diri dia kan. Kamu yakin nggak apa yang kamu yakini? Jika kamu yakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Gitu. Kalau apa keyakinan kelasmu? Tadi ya, contohnya apa? Belajar dengan tertib tadi ya. Apa? Gitu ya. Nah, terus, apakah kamu sudah sesuai sama keyakinan itu? Misalkan dia belum. Nah, nanti kita cari deh itu solusinya. Nah, di sini apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu yang harusnya di 5 posisi kontrol ini tujuannya adalah untuk mencapai posisi manajer, di mana posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Nah, jadi kita usahakan udah mulai ini ubah tadi. Jangan suka jadi penghukum. Terus yang kedua, jangan merasa bikin anak-anak bersalah. Kalau merasa bersalah tuh makin dikucilkan mereka tuh. Terus dengan teman pun sebenarnya lumayan ya, tapi nanti takutnya tidak sopan lama-lama. Sama guru ini udah biasa WA dengan enak-enaknya gitu kan. Mantap. Nah yang kita usahakan kita sebagai manajer agar budaya positifnya terus melekat pada peserta didik. Ini posisi konkret, posisi kontrol restitusi. Ini ada kecil banget ya. Ini gimana tadi? Contohnya, ya kan motivasi tadi eksternal, internal. Eksternal dari luar. Kalau misalkan mendapat penghargaan gitu kan, karena takut atau apa. Kalau intrinsiknya dari dalam diri. Misalnya contohnya gini, guru berbuat menghadik, menunjuk-unjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, ketika orang yang merasa bersalahnya akan menunjukkan kekecewaan yang mendalam, kecewa gitu ya. Terus di sini katanya gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan hukum kamu, saya akan men-scourcing kamu gitu. Kamu sudah atau enggak dibuat orang yang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak ibu gitu. Nah, apa hasilnya? Kalau seperti itu, hasilnya peserta ini akan jadi memberontak, dendam, nyalain orang lain. Ya, jadi kesel aja dia bawaannya. Guru ini lah mana gitu. Gak, saya nggak demen gitu kan. Padahal kita sebenarnya tadinya mau mendisiplinkan dia, tapi ternyata masih ada salah. Cara-cara kita masih ada yang kurang tepat, kurang tepat gitu ya. Biar ini motivasi apa? Pembiasaan itu membudaya pada diri anak. Nah, ini yang terakhir ada kontrol restitusi. Kalau kemarin lihat itu Bu Ais sama Bu Lika ngapain bikin video gitu ya. Ini kita ada namanya restitusi. Apa sih itu restitusi? Jadi perubahan. Jadi perubahan kalau di sini contoh restitusi ada 3 tahapan. Menstabilkan identitas, memvalidasi, menanyakan keyakinan. Balik lagi ke keyakinan kelas tadi. Ciri-ciri restitusi, 1, restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Karena makanya tadi tanya keyakinan, terus bagaimana solusinya, gitu kan? Belajar dari kesalahan, jangan sampai terulang lagi. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan antara guru dengan murid, antara murid dengan murid juga. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan.
kelompoknya. Jadi bukan karena bersalah dia jadi minder, nggak mau. Karena saya kan udah pernah salah sama mereka. Saya nggak mau lagi berteman, saya dikucilkan, nanti saya dikatain lagi. Ini jadi ada langkah-langkahnya. Di sini langkah-langkahnya menstabilkan. Tadi ada 3 langkah. Menstabilkan identitas. Berbuat salah, jadi kalian jadi berbuat salah itu nggak apa-apa, karena banyak orang yang berbuat salah. Masalahnya, jangan ujuk-ujuk kenapa kamu tadi, kamu melakukan apa, bukan. Tapi kita stabilkan dulu, kita redam dulu dari mereka yang merasa takut ketika dipanggil misalkan ya ke ruang BP atau apa. Tapi kita jelaskan, oh setiap manusia pernah punya kesalahan kok, tidak apa-apa gitu kan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan atau ibu juga pernah melakukan kesalahan gitu kan. Tapi kan nah di sini kita cari solusinya. Setelah menstabilkan anaknya udah redam, udah nggak ketakutan, kita aja ngomong lagi validasi. Benar nggak nih? Validasi itu kita memvalidasi perbuatan dia. Benar nggak dia tadi misalnya habis mukul teman atau habis nendang teman tadi ya cerita di kelas 5. Benar nggak? Nah caranya gimana? Kita bisa nanya ini kalimat-kalimatnya ya. Ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan saat melakukan validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa loh melakukan yang buruk dari ini, tapi alhamdulillah kamu nggak melakukan itu gitu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah di sini kita tanya alasannya. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Kita biasanya paling enak ini ya, kamu pasti punya alasan gitu. Terus yang ketiga ada langkahnya menanyakan keyakinan. Yang tadi balik lagi, apa coba keyakinan kelas kita yang bertentangan dengan sikap kamu? Apa nilai yang udah kita sepakati di kelas? Kamu mau jadi orang seperti apa sih gitu? Nanti kan dia akan jawab tuh. Nah dari situ kita tambahin lagi masukan. Setelah itu udah menanyakan keyakinan dan kita masukin nilai positif ke mereka. Sebenarnya kita jelaskan buatan itu. Kalau kita punya solusi sama, misalnya ternyata anak itu melakukan dengan alasan saya mau jadi jagoan. Ya udah mau jadi jagoan, ayo kita ikut ekskul silat. Kan kita di sekolah sudah memfasilitasi itu semua. Gitu. Jadi di sini, nah saya mau coba sedikit diskusi nih di kelas. Ya, misalnya salah satu Pak Firdaus. Sekarang Pak Firdaus paling ganteng nih. Ya, Pak Firdaus boleh ke depan Pak Firdaus? Iya. Ya. Ceritanya gimana nih? Pak Firdaus melakukan kesalahan apa ya? Apa? Tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan Ceweknya. apa? Ceweknya. Oh, Iya. oke. Keahliannya. Kamu tidak ganti tanggung jawab. Bagus. Ya, kita coba ya. Oke, dimulai. Silakan Firdaus tunjuk Firdaus. Iya, Bu. Ya, jadi gini apa? Firdaus tadi ibu dengar. Ibu dapat laporan karena ibu dapat laporan dari teman kamu nih dari ketua kelas, katanya kamu gangguin Sylvia. Enggak, Bu. Yang benar. Halo, Bu, tadi dia colek-colek. Kan gak ada orang. Kan temennya pada ikut biasanya. Dia sendiri di ruang bebas. Kamu yakin kamu melakukan itu? Coba. Tadi itu semua temennya nih bercerita nih pada melihat. Gak apa gitu. Semua orang tuh pasti pernah salah. Kan jujur itu lebih baik. Iya. Oh, iya gitu. Jadi semua orang tadi pasti punya salah. Jadi nggak usah takut untuk mengakui kesalahan itu. Ya. Kalau ibu mau tanya nih, ibu pengen tahu apa sih alasan kamu tadi ngolek-ngolek selfie itu? Iseng aja, Bu. Iseng, ya. Memang banyak ya kayak gitu tuh. Iseng. Terus
bercanda. Nah, kan ternyata keisengan kamu itu sangat mengganggu orang lain gitu ya. Dan Ini itu bercanda. iya, tapi sebenarnya terganggu. Nah, itu salah satu kesalahan. Kalau bercanda sama-sama temennya senang gitu modelnya bercanda, ya nggak apa-apa, itu kan ketawa bahagia bersama. Ini tapi yang satu tidak terima, jadi itu termasuk kesalahan. Nah, kira-kira menurut Firdaus, ini kan kita udah punya keyakinan keras tuh di dalam kelas ya. Apa yang keyakinan keras yang bertentangan sama kamu gangguin teman? Bikin nyaman. Nah, harusnya kan nyaman dalam kelas. Ayo, kan keyakinan kelas. Ya, kita harus yakin agar terbiasa sama kamu, gitu. Ya, ya. Oke. Terus untuk kedepannya Ibu minta jangan diulang lagi, ya. Jangan diulang lagi perbuatan itu, karena itu ternyata tidak. Ketika kamu nyaman, kamu senang, tapi orang lain belum tentu senang. Ya, kita terapkan keyakinan di kelas kita. Terus kira-kira setelah ini apa yang akan Firdaus lakukan terhadap Sylvie atau terhadap teman-temannya yang udah minta maaf? Baik ya, sama teman-temannya mau minta maaf juga gak? Karena bukan rusuh juga di kelas. Asal Sylvie doang. Oh, teman-temannya gak merasa terganggu karena temennya nggak ada. Bisa ya, tapi oke, udah sama Sylvie aja ya, kita maaf ya. Oke, solusinya nanti. Pribadi itu Ya, ya baik. Nanti sama ibu. Nanti kamu gangguin Sylvie lagi. Ya, nanti ibu temenin deh untuk kita mau sama Sylvie, oke? Iya. Oke, yang tahu sama semua. Oke. Karena nanti akan ditemani sama guru, oke? Terima kasih Firdaus ya sudah datang dan menemui ibu. Silakan kembali ke kelas. Oke. Ya, mungkin seperti itu. Jadi kita udah mulai menerapkan. Kalau kemarin tadi ada cerita anak katanya di kelas 5 ada yang tentang mungkin nanti gurunya bisa memulai kayak gini, tanyain dulu apa alasannya. Terus stabilkan dulu. Nggak apa-apa kok, orang juga melakukan kesalahan. Nggak ada orang yang sempurna, gituin dulu. Jadi dia stabil, adem, dia udah tenang nih, gitu kan. Oh, gue nggak merasa disalahkan nih, gitu kan. Kayak habis itu kita tanya, alasannya apa sih kamu lakukan itu? Nggak, gue bercanda doang, iseng kayak tadi Pak Firdaus gitu ya. Biasanya kan kita anak-anak iseng, bercanda bu, awalnya dia doang. Oh iya. Kemudian kita kasih ingatkan keyakinan yang sudah kita buat. Setelah itu mencari solusi dari perbuatan yang sudah dilakukan anak tersebut, gitu. Ya, mungkin itu silakan kalau ada teman yang mau menambahkan, sama-sama diskusi. Ada yang mau tanya atau apa? Nah, ini mungkin terima kasih atas kesempatannya Bu Aik dan Bu Rika. Sebenarnya saya juga hari ini ada kasus ya di kelas saya. Jadi ini berkaitan juga sama penggunaan HP yang di luar, sebenarnya di luar jam kita bekerja, tapi menjadi pengaduan yang kembali ke sekolah. Kesulitannya sebenarnya saya temukan adalah tadi itu karena di luar jam sekolah otomatis biasanya saya kan selalu mengusahakan apa yang terjadi di jam sekolah ini untuk saya lokalisir dengan anak-anak langsung yang berhubungan dengan kejadian atau kasus yang terjadi, dan berusaha untuk tidak berlarut-larut sebelum, pokoknya jangan sampai orang tua tuh ikut terlibat kalau dalam di sekolah. Nah ini yang terjadi di luar sekolah, dan itu lumayan agak ini ya, lumayan agak, dan saya juga sempat diskusi sama beberapa guru di sini.
bahkan sama bapak kepala sekolah akhirnya kalau ternyata ada kasusnya adalah anak-anak mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya di dalam WA group di luar jam sekolah. Otomatis di sini kita mau tidak menggunakan handphone kan, terpaksa saya harus meminta kerjasama orang tua. Kenapa? Karena ternyata setelah tadi seperti Ibu Ai lakukan, saya coba. Dasarnya dari pengaduan sebenarnya, yang dimana anak temannya ini, salah satu temannya di dalam WA group tidak merasa nyaman, diberi kata-kata yang tidak seharusnya gitu ya. Bahkan tadi sempat bikin kepala kita pusing lihat tulisannya, dan dia merasa terancam sehingga anak ini sempat nggak mau sekolah. Dia bilang ke bundanya, besok saya nanti takut takut saya diserang gitu ya. Nah, terus saya minta lah tuh screenshot dari pelaporan tersebut, dan ternyata memang cukup. Padahal kedua anak ini anak kita saya itu sebenarnya manis-manis ya, tingkah lakunya sangat sopan dan lain-lain gitu. Sampai timbul hal seperti itu juga cukup membuat saya kaget gitu. Akhirnya langsung saya sikapi, terus saya minta orang tuanya yang tadi merasa tidak nyaman untuk anaknya tetap sekolah Bu, selalu langsung saya sikapi besok pagi gitu. Mulailah saya mendekati atau melakukan tadi ya kegiatan-kegiatan tadi yang Ibu Ai sampaikan. Satu-satu saya panggil, dan ternyata dugaan yang tadi disampaikan oleh teman yang merasa tidak nyaman itu timbul karena Bu Widya atas pertanyaannya. Jawaban saya juga sama. Segitiga restitusi ini melindungi kita dari hukum, karena ketika kita menggunakan segitiga restitusi, kita hanya memanage siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi prosesnya itu tetap siswa yang melakukan, kita menuntunnya gitu. Jadi makanya ada keuntungan ketika kita menjalankan segitiga restitusi ini. Kita jadi seperti payung hukumnya kita gitu. Jadi alhamdulillah kalau kita berlatih terus menggunakan segitiga restitusi, insya Allah kita dapat membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbudaya positif gitu. Bagaimana Bu Widya, Mas? ya, alhamdulillah sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih atas Jawabannya. Oke, terima kasih. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru sekalian atas dukungannya, atas bimbingannya, dan semoga praktik baik ini dapat kita jalankan bersama-sama untuk kepentingan anak didik kita semua. Terima kasih. Saya tutup kegiatan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bersih dan nyaman. Sudah positif? Sudah. Oke, tulis. Kalau tidak berisik. Sudah. Jadi apa yang positifnya? Jangan berisik. Positif. Udah positif? Masih negatif karena jangan, ada kata jangan. Masih negatif. Positif itu nggak ada kata tidak, jangan, nggak boleh. Jadi tenang. Tidak boleh berkata kasar, apa tuh? Sopan. Oke, bagus. Gimana perasaan Vero membuat keyakinan kelas? Senang bukan? Senang bu karena dengan adanya keyakinan kelas jadi nyaman dan penting. Apakah Vero terlibat dalam membuatan keyakinan kelas? Ya bu, terlibat. Terlibat. Oke, kamu ikut tanda tangan nggak? Iya bu. Ikut. Kalau ada keyakinan kelas mau dijalanin nggak? Kamu terpaksa nggak buat keyakinan kelasnya? Oke, terima kasih Vero. Oke, kita kan buat keyakinan kelas nih di kelas. Firly, apa perasaan Firly ketika buat keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan Oke, terus terlibat nggak waktu membuat keyakinan kelas, Firly? Terlibat. Firly, apa namanya, dipaksa nggak bikinnya? Enggak. Menandatangani keyakinan kelas nggak? Iya. Kalau gitu mau nggak menjalani keyakinan kelasnya? Mau. Oke. Nggak terpaksa kan? Oke. Terima kasih Firly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohim, Kepala Sekolah SDN Kalibata 04, tempat di mana Ibu Endrika Badriani bertugas. Saya bangga pada guru-guru SDN Kalibata 04 pagi dalam bekerja, dalam berkarya sangat bersemangat. Khususnya saya bangga kepada Ibu Endrika Badriani yang merupakan salah satu CGP dari sekolah kami. Pengibasan yang dilakukan oleh Ibu Endrika Badriani merupakan aksi nyata dari program Guru Penggerak. Semoga materi yang disampaikan oleh Ibu Endrika Badriani itu bisa bermanfaat oleh rekan-rekan sebagai jadi motivasi untuk memajukan pendidikan di SDN Kalibata 04. Semoga apa yang telah disampaikan itu bisa bermanfaat bagi anak-anak sehingga anak-anak bisa makin berprestasi dan makin nyaman untuk di sekolah khususnya Kalibata 04 pagi. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Astuti akan memberikan umpan balik kepada Ibu Endrika Badriani yang telah memberikan pemahaman tentang disiplin positif yang menurut saya sangat baik disampaikan, sehingga saya menjadi lebih memahami apa itu disiplin positif yang merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak dalam melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Demikian juga penjelasan tentang penggunaan segitiga restitusi dalam disiplin positif yang disampaikan sangat baik, sehingga mendorong saya ingin menjalani praktik baik dalam proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan saya doakan semoga semakin sukses dan berkah untuk ilmunya ya Ibu Endrika. Terima kasih.